di dalam Al-Quran. Ngerti maksudnya? Jadi nanti babnya farsul huruf surat Al-Fatihah, farsul huruf surat Al-Baqarah, farsul huruf surah Ali Imran, farsul surat An-Nisa, dan seterusnya. Sampai An-Nas. Ngerti? Nah, gambarannya sudah harus tahu kayak gini. Dan pula nanti ditanya umat, alumni di IKI belajar dari semester 2, ditanya farsul huruf apa itu? Apa ya? Dan nggak pantas. Oke. Nah, kalau gitu untuk memahami apa itu kaidah usuliyah, apa itu farsul huruf, perbedaannya apa? Tolong halaman 161, Neng. Baliknya itu halaman 161. Kita ketemu farsul huruf surat Al-Fatihah. Ya toh? Nah, di bawahnya itu surah Al-Fatihah, tolong dibaca. Yang pertama ini bacaan Imam 7 pada lafaz Maliki dalam ayat Maliki Yaum. Ya sebelumnya itu Neng dibaca. Oh, jangan langsung. Jangan satu nomor 1. Memang atasnya nggak ada. Ada Bapak, yang farsh huruf biasanya disebut dengan kaidah khusus, yakni suatu kaidah yang menjelaskan bacaan lafaz tertentu oleh Imam Qiraat 7 pada ayat dan surat tertentu pula. Nah, dengan demikian kaidah ini akan tersebar di masing-masing surat dalam Al-Quran. Misalnya, kaidah bacaan lafaz Maliki pada surah Al-Fatihah oleh Imam 7 hanyalah boleh diberlakukan di sini saja. Tidak boleh diberlakukan pada lafaz Maliki yang di surah An-Nas. Berbeda dengan kaidah umum atau kaidah usuliyah yang menjelaskan bacaan Imam Qiraat pada hukum bacaan yang dapat diberlakukan di mana saja dalam Al-Quran. Misalnya, hukum mim jama', mad mutasil, dan lain sebagainya. Namun bacaan surah lafaz yang dijelaskan pada bab farsh al-huruf maupun kaidah umum tidaklah bersifat mutlak. Artinya, penjelasan kaidah suatu lafaz tertentu pasti dibahas dalam bab farsh al-huruf. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua kaidah yang bersifat umum pasti dibahas dalam bab kaidah usuliyah. Adapun pembahasan kaidah-kaidah khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni bacaan Imam 7. Sudah dulu. Ini yang penting kita akan memahami apa itu kaidah umum atau kaidah usuliyah dan apa itu farsul. Nah, kaidah umum atau al-qaidat al-usuliyah bahasa Arabnya ya, atau bahasa Indonesia kita al-qaidat al-usuliyah, kaidah usuliyah atau kaidah umum, yaitu sebuah kaidah suatu bacaan Al-Quran, penjelasan bacaan Imam 7 pada suatu hukum bacaan di dalam Al-Quran, dia itu bisa diberlakukan secara umum, tidak tertentu. Jadi umum ini berarti kan berlaku dimanapun berada dalam Al-Quran. Surat manapun, ayat manapun, asal peristiwanya itu sama, maka dia bisa diberlakukan. Contoh, sekarang saya tanya, mad wajib mutasil atau mad mutasil, bacaan Imam 7 itu bacanya gimana? Imam Waris sama Imam Hamzah membaca tul, Al-Baqun membaca tawasud. Ya, oke. Ya, itu namanya, saya ulangi, contohnya umpamanya ya, ja'a atau ulaika atau si'a atau su'a, ya atau ya. Karena jika ada huruf mad sebenarnya berupa hamzah dalam satu kata, maka ia disebut mad mutasil. Nah, bacaan Imam 7 dijelaskan ini tadi adalah untuk Waris dan Hamzah membacanya huruf mad tersebut, huruf mad pada mad mutasil,
dibaca dengan atul atau isba 6 harokat. Bakil kuro atau al-bakun membacanya dengan at-tawasul 4 harokat. Al-bakunya siapa? Halo, ayo. Selain Waris sama Hamzah. Berarti siapa, Neng? Kolun Nafi. Kolun Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai. Nah, ini berlaku dimanapun dalam Al-Quran. Ini contoh ya. Jadi tidak tertentu di surat tertentu, lafaz tertentu, ayat tertentu, tidak. Ya. Dia berlaku secara umum dimanapun berada dalam Al-Quran. Bacaan Imam 7 sama dimanapun. Nah ini contoh namanya kaidah umum. Berlaku secara umum. Tidak tertentu. Oke. Berbeda dengan farsul huruf atau kaidah khusus. Dia itu penjelasan bacaan Imam 7 pada lafaz tertentu atau ayat tertentu atau surat tertentu. Nah, contoh umpamanya Maliki. Maliki itu bacaan. Coba dibaca, Neng. Maliki nomor 1 kan, Maliki kan? Iya, Bapak. Ya, tolong dibaca, Neng. Judulnya apa? Nomor 1. Nomor 1, bacaan Imam 7 pada lafaz Maliki dalam ayat Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah ayat 4, yakni Al-Kisai dan Asyim membaca lafaz Maliki pada ayat Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Dalil syatibiyahnya yakni wa Maliki Yaumiddini rawiyatun nasirun. Bacaan Asyim dan Al-Kisai rawihi nasirun. Bacaan Asim dan Al-Kisai pada lafaz Maliki dalam firman Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah ayat 4 adalah dengan isbat alif sesuai mim. Isbatul alifum ba'dal mim, yaitu Maliki Yaumiddin. Sesuai mim? Sesudah Bapak, sesudah mim. Isbat alif sesudah mim, yaitu Maliki Yaumiddin. Sebagaimana tertulis dalam bait Syatibiyah tadi. Maka dari itu bacaan bakil qurra, yakni Imam 7 selain Asyim dan Al-Kisai, yakni Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hamzah adalah membuang alif sesudah mim atau khasful alif ba'dal mim. Untuk nomor 2, bacaan kedua. Nah, oke. Nah, cukup. Nah, ini ya Maliki itu farsul huruf di surat Al-Fatihah, lafaz Maliki. Bacaan Imam 7 ya, untuk Asim dan Al-Kisai membacanya dengan menetapkan alif setelah mim atau isbat alif setelah mim untuk Asim dan Al-Kisai Maliki. Bakil Qur atau Al-Bakun baca dengan membuang alif setelah mim, berarti Maliki. Ini ya hanya bisa diberlakukan di Maliki surat Al-Fatihah. Nggak boleh diberlakukan Maliki dan surat An-Nas. Nah, itu nggak boleh. Nah, di Fatihah kan boleh bacaan Imam 7 ada Maliki. Berarti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak boleh. Ya. Ngerti? Jadi tidak boleh. Atau di mana? Di surat Al-Imran ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Ya. Itu nggak boleh diberlakukan di sana. Kalau itu qulillahumma malikal mulki untuk Asim dan Al-Kisai, qulillahumma malikal mulki. Takil pula qulillahumma malikal mulki, nggak boleh. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin di surat Al-Hasyr sana. Al-Malikul Qudusus Salam nggak boleh. Hanya khusus
di surat Al-Fatihah. Nah, di sini yang harus kita ketahui, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah usuliyah dan farsul huruf, kalau mau semacam perbandingan sulit dan enggak sulitnya, nah, itu ya lebih sulit yang kaidah usuliyah. Nah, karena rumusannya nanti kita ini, kalian ini harus ada banyak di sana sini yang harus dihafal. Ya kalau mat wajib mutasil tadi, mat mutasil, mat munfasil, mat badal, mim jama, itu kita nanti harus hafal itu. Jangan sampai hanya dilihat tapi nggak hafal. Kan mudah kan itu. Karena itu berlaku dimanapun berada dalam Al-Quran. Tapi kalau namanya farsul huruf, karena dia itu menjelaskan lafaz-lafaz tertentu di dalam surat di dalam atau ayat di dalam Al-Quran, maka banyak. Nah, tapi walaupun banyak, mudah dipahami. Nah, kayak Maliki tadi Anda waktu baca kan langsung paham. Ya toh? Tapi nanti yang kaidah usuliyah ada berapa bab tadi? 20 bab. Itu bukan langsung di depannya waktu kita baca itu ya, kita mengetahui bacaan final Imam 7, suka-suka tidak bisa diketahui kecuali juga menguasai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan yang dibahas ini. Suka-suka berkaitan dengan 2 bab atau 3 bab. Suka-suka kayak gitu. Maka kita perlu pemahaman yang detail, yang terperinci. Yang berkaitan dengan kaidah usuliyah. Itu saja. Jadi artinya yang berkaitan dengan kaidah usuliyah kita ini agak sulit waktu kita memahami. Tapi kalau sudah kena, nah itu enak kita. Contoh tadi, mat mutasil bacaan Imam 7, waris dan hamzah baca dengan atul atau isba 6 harokat. Bakil kuro membaca dengan atawasun 4 harokat. Oh, jadi sudah hafal ini. Nanti dimanapun berada, mau ulaika, mau si'a, mau su'a, mau ja'a, ya, mau malaikah, dan lain sebagainya, dimanapun berada dalam Al-Quran, kita akan tahu dan paham. Nah, gitu. Oke? Nah, ini untuk bandingan. Maka dari itu, sekarang pola memahami buku ini, ya, buku ini karena ya terjemah bait Satibiyah dan syarahnya, ya, saya ulangi, terjemah dalam bahasa Indonesia bait Satibiyah plus syarahnya itu pertama yang menulis ya di depan kalian ini. Doakan mudah-mudahan itu sudah sampai at-taubah. Nah, itu kita teruskan. Tinggal kira-kira 1/4 lagi, kalau dalam buku kitabnya itu tinggal kurang lebih tinggal 1/4 atau tinggal 1/5-nya. Nah, mudah-mudahan saya diberi kesehatan Allah bisa meneruskan sampai habis. Karena pertama di Indonesia ini, Neng, dari Rahim Iiki. Nah, jangan pula ya, pasar induknya, grosirnya, ilmu qiraat itu ya bait Satibiyah. Namanya kan Torik bait Satibiyah. Nah, di sana harus tahu. Jangan pula bait Satibiyah yang kayak apa sih? Nah, nggak boleh gitu. Maka dari itu nanti coba dilihat halaman 161 tadi. Aduh. Neng. Ntar dulu, Neng. Saya mau, perut saya lagi sakit, Neng ya. Oke, Bapak. Iya, Bapak. Iya, baik, Bapak. Aduh.
Aduh, la ilaha illallah. Sakit perut, Neng. Halo, Iya, Bapak. Ya, halo. Bapak. Kita mulai Ya. lagi ya. Coba kita lihat ya, bahwa pola penulisan atau pola terjemah sarah Satibiyah, berarti berikut baitnya, itu ya. Coba dilihat sebagai contoh saja tadi ya. Di halaman 161 tadi. Ayo coba dilihat contohnya aja. Ya toh. Nah, di situ setelah kita kasih judul bacaan Maliki pada Maliki Yaumiddin ayat 4 surat Al-Fatihah kan? Ya, Bapak. Ya, Bapak. Itu di bawahnya langsung ada tulisan miring, Neng. Tulisan miring, terus baru dalil Satibiyahnya. Ya toh? Nah, Ya, Bapak. baru penjelasan. Jadi begini, ini terjemah baitnya, saya tulis miring, ini terjemah bebas, ya terjemah bebas karena bait itu kalau kita letterless itu ya sulit. Nah, jadi yang penting maksudnya bait ini begini. Nah, itu kita dulukan terjemah bebasnya, baru bait Satibiyahnya. Jadi bukan bait Satibiyahnya terus terjemahnya, bukan gitu. Ya. Oke. Semuanya nanti begitu. Jadi coba nomor 2 apa itu? Lafaz apa? Astiroto apa? Iya, bacaan Imam Tujuh pada sirat. Astiroto. Nanti tulisannya juga miring dulu, baru dalil Satibiyahnya. Ya atau ya? Baru nanti penjelasan. Nah, penjelasan itu kalau dalam kitab sarahnya. Nah, sarah Satibiyah itu mungkin kalau sejak Imam As-Satibi nulis dulu ya, nyusun bait Satibiyah atau Firzul Amani fi Wajitani, sarahnya itu ya ratusan kalau sampai sekarang. Ngerti? Nah, maka di sini saya sarah Satibiyah saya ambil, jadi bukan terjemah persis satu kitab tidak, tapi beberapa kitab, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kita baca sarahnya. Nah, nanti kita tuangkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dari sarah tersebut kita ambil plus minusnya sarah tersebut, kita cocokkan dengan alam Indonesia. Nah, coba sebagai contoh aja. Di situ itu kalau bait Satibiyah, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Terus nanti wa inda sirotin wasiroti likumbula. Wah, paling gitu ya. Tapi nanti dibilang maliki yang itu di surat mana juga nggak tahu. Siroti itu yang mana? Nah, nanti. Nah, maka di situ saya kasih subjudul umpamanya Maliki surat Al-Fatihah ayat 4. Di sana mah nggak ada. Ini sebagai contoh aja, di dalam Sarah Satibiyah itu nggak akan ini Maliki Yaumiddin. Nah, terus ayat 4 surat Al-Fatihah enggak. Ya. Makanya syarat untuk belajar qiraat sam'ah itu dari dulu itu harus hafal Al-Qur'an. Tapi kalau nunggu hafal Al-Qur'an dulu, kapan kita belajar? Maka di sini ya kita cocokkan terjemah Sarah Satibiyah dengan baitnya, kita bikin judul atau penjelasan ala alam Indonesia. Oke. Dan itu kita ambil saripati dari beberapa kitab Sarah Satibiyah.
Sehingga diharapkan kalian waktu baca itu langsung paham. Oke? Nah, coba sekarang di kaidah usuliyah, coba dilihat daftar isi bagian pertama, jilid 1. Halo, sudah ketemu? Sudah, Bapak. Bab 1 apa? Isti'ah. Ya ada. Isti'azah. Bab 2 Basmalah. Bab 3 mimja. Jama. Coba nanti di situ pembahasan di kaidah usuliyah juga saya bikin sub judul. Jadi kita tinggal kayak kamus gitu, enak. Ya, contoh umpamanya ya, mim jamak. Coba dilihat bab 3 ya. Ini pokok pembahasan di mim jamak itu ada berapa? Kan ABC kan? Iya, Pak. Iya, Bapak. Nah, itu apa? Mim jamak terletak sebelum Huruf hidup. Oke. B. Mim jama yang terletak sebelum huruf mati. Mim jama yang terletak Bacaan ladaihim bacaan lafaz lagi. Setiap bab di dalam kaidah usuliyah itu mesti kita jelaskan takrif atau definisi bab mim jamak itu apa sih? Gitu loh, Neng. Nah, setelah mim jamak tahu contohnya dan lain sebagainya, terus nanti setelah gitu ya mim jamak. Coba dilihat halaman berapa itu mim jamak? 9. 9, Pak. Halaman 9. Ya, saya 29. Coba tolong dibaca sebentar aja. Pengantarnya aja sebelum A. Sebelum A tolong dibaca, saya kasih waktu 1 menit. Ayo, harus paham itu. Apa itu mim jamak? Jangan sampai ini alam naj'al ada mim. Setiap mim sukun dikira mim jamak. Tidak. Tolong dibaca bentar. 1 menit. Bab 3 hukum mim jama. Yang dimaksud mim jama di sini ialah mim yang menunjukkan jama mudzakkar mukhatab atau orang kedua jama seperti antum, lakum atau jama mudzakkar gharib atau orang ketiga jama seperti Mudzakkar apa? Jama mudzakkar apa? Ghaib. Ghaib. Terus. Ya seperti alaihim dan hum, di mana sesudahnya ada kalanya berupa huruf hidup dan ada kalanya berupa huruf mati. Adapun kaidah dalam bab ini terdiri dari A. Mim jamak yang terletak sebelum huruf hidup. Nah, sekarang begini. Jadi definisi mim jamak itu bukan setiap mim sukun. Nah, berarti kita belajar ilmu qiraat itu juga harus agak mengerti, agak syukur kalau mengerti banget ya atau menguasai masalah tata bahasa Arab. Nah, kalau mim jamak nggak tahu, dikira setiap mim sukun. Nah, tadi dibilang mim jamak itu mim yang menunjukkan jamak mudzakkar ghaib. Mungkin mukhatab, ya, lakum, antum, atau ghaib apa? Alaihim, lahum, nah gitu ya. Berarti kalau alam nasroh itu ada mim sukun kan? Itu mim jamak bukan? Bukan. Kenapa? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kenapa? Alam itu. Ambil jazm ya Pak itu. Loh, kenapa tidak gitu loh.
Karena bukan jamak Bukan muzakkar jamak. khotob, Karena bukan bukan termasuk jamak yang jamak mudzakkar menunjukkan mukhatab dan jamak mudzakkar ghaib, Pak. Nah, tidak menunjukkan jamak mudzakkar. Iya toh? Itu jawabannya. Ya, Ini dibilang, oh ini itu jazm ya. Mau ditanya itu kenapa enggak itu jazm ya? Ini enggak cocok pertanyaan sama jawaban, Neng. Oke. Nah, nah, jadi oh kayak gitu. Nah, coba ya kasusnya di dalam Al-Qur'an mim jamak yang untuk bacaan Imam 7 ya. Itu A, coba dilihat. Mim jamak yang sudahnya berupa huruf hidup Huruf atau hidup. telah hidup. huruf hidup. Itu boleh aja dia. Ini mim jamak terletak sebelum huruf hidup atau setelah mim jamak berarti huruf hidup kan gitu sama kan? Oke. Terus Ya, yang Pak. B, yang B mim jamak yang terletak sebelum Mim huruf jamak yang mati. terletak sebelum huruf mati. nah gitu ya, terletak sebelum huruf mati atau setelah mim jamak berupa huruf mati. Jadi begini. Yang C Bacaan lafaz ladaihim alaihim ilaihim. alaihim tim mim jamak pada alaihim ilaihim ladaihim. Aduh perut saya la ilaha illallah. Coba dilihat Neng ya. Alaihim. Umpamanya begini. Lahum azabun. Setelah mim jamak berupa huruf hidup atau huruf mati itu. Lahum azabun. Huruf Huruf hidup. hidup. Huruf hidup. Jadi yang apa yang B? Yang A. Oh, Bapak. Yang Yang A kan? Iya toh? Nah, umpamanya minhum al mu'minun itu yang apa yang B? Yang A. yang A. Ya. Minhum al mu'minun Yang B. Yang B. Yang B. yang B. Nah, jangan sampai yang A. Oke. Alaihim ghairi. Halo. Yang A. Yang A. Ghairi Yang apa? C Yang C. Yang terus dengan apa? Alaihim dengan ghairi. yang Alaihim. Yang C. Bagian A juga. Alaihim. Dengan Yang domah. A sama yang C. Salah satu ayo Neng. Nggak Yang C usah aja takut. yang C. Yang C. Yang C aja. Ayo. Yang C, Pak. Yang C aja, Bapak. Pak. Yang Lafaz C, Pak. alaihim. Untuk alaihimnya bagian Dengan domah. kalau ketemu Alaihim. alaihim ghairi bagian A. Gimana pembelajaran? Apa-apa? Yang barusan siapa ini tadi? Juaid. Gimana gimana? Untuk Alaihim alaihimnya, ghairi. untuk Yang- alaihim itu kaidahnya khusus yang C. Sedangkan kalau ketika mim jamak ketemu goinnya, goin hidup berarti masuk ke kaidah mim jamak yang poin A. Berarti untuk mengetahui alaihim ghairi itu mengkaitkan ya bagian nomor C dan A gitu loh Neng. Caranya ngerti? Aduh Neng, aduh nih. Aduh sakit lagi perutnya Neng.
Ya. Masuk, Neng. Masuk, Neng. Neng, masuk. Ya. Tolong, Neng. Terus ada makan apa, Neng? Yang kita aja. Nanti jangan terlalu banyak. Begini ya, cukup. Mending kayak begini, tapi buat tahunya nanti buat. Yang itu sakit nih. Nah, nanti kalau gitu nanti keluar apa? Anu, artinya apa? Daripada atau akan berapa lah? Boleh rendang dengan satunya apa? Rendang sama ikan lah. Ikannya nggak usah. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Aduh, Neng, perut sakit ini. Nah, jadi begini, Neng. Cara memahami buku ini, ya, setiap bab itu saya kasih sub-sub judul. Nah, itu semuanya A, B, C. Sampai Z, ibaratnya gitu. Ya, A, B, C, sampai Z. Ada kecuali tertentu. Kalau sampai Z itu pembahasan atau sub-sub pembahasannya itu lebih dari Z, itu saya bikin 1, 2, 3. Sebab kalau ada umpamanya 35, kan nggak mungkin A, B, C, D, E, F, G, H, I, O, K, R, S, T, X, Y, Z. Terus setelah Z masih ada lagi A1, B1, C1, kan nggak elok kan gitu. Ya saya bikin aja 1, 2, 3. Ngerti maksudnya? Polanya begitu. Sehingga sub-sub judul dari setiap bab itu untuk memudahkan kita, ya. Coba Neng dilihat bab mat dan koser. Mungkin bab 6 ya, mungkin. Coba Neng bab 6. Adakah? Ada, Bapak. Bab 6, ya. Ingat-ingat, setiap bab itu mesti ada pengantar babnya. Nah, pengantar bab di bawah judul bab itu menjelaskan apa yang dimaksud bab ini, apa mat. Kalau mat dan koser kan ini ya, mat itu apa, koser itu apa, huruf mat itu apa saja, dan ya huruf len itu apa saja gitu ya. Baru nanti kita kasih pokok-pokok subjudul pembahasannya. Berarti ada berapa itu A, B, C, D ada berapa, Neng? A besar loh ya, bukan A kecil loh ya. Ada sampai E, ada 5. Ada E. Oke. Coba yang A besar itu apa? Bacaan huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hamzah. Oke. Jadi kalau ada huruf mad sesudahnya berupa huruf hamzah itu apa? Kalau nggak mat mutasil ya mat munfasil, ya toh ya. Iya, Bapak.
Ya, nah berarti kalau untuk mengetahui bacaan imam 7 pada huruf mat yang sebenarnya berupa hamzah, berarti mat mutasil, mat munfasil. Nah di sini yang A ini mesti ketemu bacaan imam 7. Oke? Nah, yang B apa? Bacaan huruf mad yang terletak sesudah hamzah. Yang terletak sesudah Hamzah. hamzah. Nah, kalau huruf mat setelah sudah hamzah itu mesti mat badal. Oh, berarti untuk mengetahui bacaan imam 7 pada mat badal, yang B, jangan yang A. Nggak ketemu nanti. Ngerti? Oke, dah. Terus yang C, Neng. Bacaan huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati. Oh, sudah huruf mat berupa huruf mati. Berarti di mat lazim atau mat arid lisukun sini nih. Oh, jadi nanti setelah huruf mat berupa huruf mati. Mati itu kan ada kalanya mati asli, ada mati tidak asli. Iya toh? Nah, ini kalau nggak mat arid, ya, mat lazim. Di sini ketahuan nanti bacaan imam 7. Oke, C. D. Bacaan huruf mad atau lain yang terdapat di permulaan surah-surah Al-Quran. Nah, berarti Fawatihus Suwar. Ini bacaan imam 7 pada Fawatihus Suwar. Mau alif lam mim kayak hamim yasin nun wal qalami. Alif lam ro dan kafaya ain sod dan lain sebagainya. Ini yang di sini ini. Carinya jangan di A atau B. Nggak akan ketemu, Neng. Ngerti maksudnya? Ini tadi apa? D ya? D. D, oke. Apa E? Bacaan huruf lain yang sesudahnya berupa huruf hamzah atau huruf mati. Oh, berarti huruf lain apa? Di sana tadi di pengantarnya tadi sudah ada. Jadi huruf lain sebenarnya berupa, ya berarti kaiin, ya kahia setelah, ya apa tadi apa huruf lain yang sebenarnya berupa Hamzah atau huruf mati. Atau huruf mati. Kaian, tuh ya. Min khauf, nah, kan ada huruf lain. Berarti huruf lain harus tahu sudahnya berupa hamzah, kahia, kaian, nah, atau dia apa berupa huruf mati, syai, min khauf, ya, halal bait, ya, itu baru namanya akan ketahuan. Udah selesai kan itu? Iya, Pak. Nah, caranya begitu, Neng. Jadi kayak semacam kamus, ya. Oh ini di mana? Oh di sini. Oh ini di mana? Di sini. Sehingga nanti kalau kita terbiasa, ya kayak nanti kalian itu kan bikin skripsi kan. Bikin skripsi disesuaikan dengan judulnya, ya judul skripsinya apa. Terus kan akan membahas masalah bab-babnya. Ya kita kalau nulis dari buku, ngambil dari referensi dari kitab atau buku, disesuaikan aja sama di situ. Ya, dilihat di daftar isi. Oh, ini apa ini? Umpamanya antara umpamanya judulnya yang membatalkan wudhu, ya, di dalam Islam, umpamanya batal perumpamaan aja ya, wudhu. Kita harus tahu kalau membatalkan wudhu dalam Islam, nah, itu apa? Kitabnya apa? Nah, kita harus tahu. Oh, kitabnya ekonominya nggak kena, Neng. Nanti maksudnya. Jadi harus tahu dulu. Oh, ini kitabnya ini. Nah, dan ini. Nah, nanti di situ akan kita lihat di daftar isinya. Nah, wudhu. Nah, padahal berarti kitabnya fikih. Nah, fikihnya kita ada kitab Toharoh, kitab Sholah,
kitabuz zakat, kitabuz siyam, ya toh, ya, kitab nikah dan lain sebagainya. Dan itu kita jangan sampai masalah membatalkan wudhu ya dicari di bab apa? Bab siam, bab puasa. Ya enggak kena. Ngerti? Ya bab sholat. Nanti bab sholat itu kan ada poin-poin lagi. Sholat itu udah bab toharoh, wudhu. Nah, terus nanti kan ketahuan di sana di mana poin langsung yang menyentuh dari judul skripsi kita. Nah, akan ketahuan. Nah, gitu Neng caranya ya. Jadi di dalam buku ini pola penulisannya kita sesuaikan dengan pola penulisan karya ilmiah yang biasa dipakai kita orang Indonesia. Berarti ini saya sesuaikan dengan alam kita orang Indonesia supaya mudah. Nah, kalau untuk syarah Satibiyah itu sebetulnya ya nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada ya kayak kecambah, kadang-kadang kayak serundeng neng, nggak ada titik, nggak ada harokat, ya nggak ada judul. Jadi apa akhirnya? Nah sulit. Nah sekarang kita usahakan untuk apa? Milih kita kasih judul-judul ini tadi. Ngerti maksudnya? Oke. Iya, untuk Pak. Halo. Iya, Pak. Nah. Ada yang tanya, Neng, jadi polanya kayak gitu semuanya ya. Tapi jadi sub judul ya. Ingat-ingat, setiap bab itu mesti ada pengantar bab. Pas di bawah babnya itu. Enaknya bab itu pintu gerbang, Neng. Halo. Pintu gerbang, di sana ada komplek-komplek. Ya. Ada A, komplek A, ada komplek B. Itu A-nya A besar ya, bukan A kecil, Neng. Ya, A besar, B besar, C besar. Semuanya itu nanti coba dilihat aja. Ya. Oke. Tapi kalau lebih dari subbabnya lebih dari Z, kalau Z itu sampai Z itu berapa? 28 berapa 9 sini? Halo. Hah? 26, Pak. 26, oke. Nah, umpamanya lihat di jilid 2 bab 13. Bab 13. Jilid 2 bab 13. Lihat aja daftar isi. Nah, sekarang juga gitu. Oh apa? Bab 13. Ada kan di daftar isi. Langsung dia dilihat daftar. Halaman sekian loh. Langsung kita kasih. Nah di dalam kitab itu nggak ada petunjuk halaman berapa, kita bolak balik. Alor itu kadang-kadang nggak ketemu. Oke. Jadi udah ketemu, Neng? Oke, Pak. Ya, Sudah, oke, Pak. halaman berapa? Halaman Bab 13 itu di halaman 28 jilid 2, Pak. 8 jilid 2. Di bawahnya bab itu mesti pengantar, Neng. Nah, judul babnya apa sih, Neng? Bab 13 itu judulnya Al-Imalah sama Taklil, Pak. Iya. Al-Imalah Taklil. Taklil itu apa? Al-Fatih itu apa? Nah, itu pengantarnya. Nah, nanti baru ya pokok-pokok pembahasan di dalam itu. Tahu-tahu ini tidak pakai A, tidak pakai B. Iya atau iya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Nah, karena ini ada 35 pokok pembahasan, Neng. Coba dilihat. 1, 2, 3. Coba dilihat semua.
sampai berapa, Neng? 35. 35. Nggak mungkin kan kita bikin A, B, C, D sampai Z, nanti kembali lagi A1, B1. Nggak tahu? Nah, ini supaya tahu. Paling ini aja sama di farsul huruf. Farsulus nggak ada A, B, C. A besar, B. Semuanya 1, 2, 3. Semua, karena banyak. Walaupun surah Al-Fatihah itu hanya 3 atau 4 itu. Ya, surah Al-Baqarah itu ya banyak. Ada berapa nanti Ali Imran. Nah, supaya ada keserasian, akhirnya kita ngalah walaupun surat Al-Fatihah itu cuma hanya 4 pembahasan atau 3 pembahasan, ya kita sesuaikan dengan yang lain semua farsul huruf, tidak pakai A, B atau C, tapi 1, 2, 3. Nanti yang surat Al-Baqarah juga gitu, Al-Imran A, B, C, D. Oke, maka untuk itu tolong Neng, sekarang PR. Mohon maaf ini karena perut saya lagi sakit. Minggu depan tolong ini PR ya, Anda harus ada kerjasama antara kita. Ya, ini bab 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Halo. 3, 4, 5, 6, 7. Itu pengantarnya aja, Nek. Halo. Pengantarnya saja. Artinya, umpamanya ya, kayak tadi, ya. Hak kinayah itu apa? Umpamanya gitu kan. Ada gitu. Kan ada idgham kabir. Idgham kabir itu apa? Nah, gitu lah ya. Nah, itu aja. Nanti baru kita cara memahaminya masuk ke pokok-pokok pembahasan A, B, C, D. Nanti masuknya. Anda asal ngikuti apa yang saya kasih PR, tugas. Insya Allah Anda akan cepat bisa menguasai. Cukup ya? Baik, halo. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Itu aja. Nah, lagi. Aduh. Lagi mau sakit lagi, Neng. Ya. Mohon maaf, Bapak. Suaranya kemut. Halo. Pak. Iya, Pak. Ya, sudah ya. Ya. Tadi saya kasih tugas tadi nggak dengar. Terdengar, Pak. Dengar. Pak, sudah terdengar, Pak. Ya, sudah ya. Ini terus saya sakit lagi ini ya. Kalau Baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat-sehat.